Siap. Mana? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, di sini kita grup E yang beranggota Zaki, Padir, Zalfa, Faras, dan Rizik akan mempresentasikan studi kasus pernikahan yang sudah kita cari tahu, kita sudah research, kita sudah buat. Yang pertama ada tujuan menikah. Kenapa di sini kita nggak ada arti menikah? Karena arti nikah itu sebenarnya sudah ada semuanya dijelasin di tujuan dan manfaat nikah. Jadi nikah itu enak, udah ada arti nikah itu langsung tujuan sama manfaatnya. Jadi yang pertama tuh ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di nikah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan dipandang oleh Islam bagian dari menyempurnakan ibadah seorang muslim. Jadi nikah itu bisa disebut penyempurnaan ibadah orang muslim. Yang kedua ada mendapatkan keturunan. Untuk melanjutkan keturunan yang islami. Dan untuk melanjutkan keturunan Nabi Adam. Jadi kita harus melanjutkan keturunan generasi islami ke bawah-bawah kita dengan nikah. Ketiga, menimbulkan rasa tanggung jawab, hak dan kewajiban. Jadi dalam menikah kita bisa menimbulkan rasa tanggung jawab, hak dan kewajiban. Tanggung jawab istri, tanggung jawab anak, tanggung jawab beli susu, tanggung jawab sekolah. Yang keempat ada menjauhkan dari dosa. Nah, menikah itu enak banget, kita jauh dari kata dosa dan dia mendapatkan pahala. Apapun dilakukan dengan istri atau suami itu bisa pahala. Lanjut ke manfaat nikah yang akan dibacakan oleh saudara Zalfa. Pada saudara Zalfa dipersilahkan. Oke, manfaat menikah. Yang pertama, mendapatkan pahala. Dengan menikah, semua yang dilakukan akan mendapatkan pahala, terutama semua hal yang dilakukan bersama oleh istri atau sama anak-anaknya. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menikah, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian ridho dari orang tua dan masih banyak lagi. Yang ketiga, yaitu menjadi bahagia. Dengan menikah, kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Di akhirat juga kita akan bisa untuk bahagia bersama dengan istri atau suami atau dengan anak-anak kita. Yang anak-anak yang bisa mendoakan orang tuanya sampai ke surga nanti. Yang keempat yaitu adalah terhindar dari fitnah. Dengan menikah, kita bisa terhindar dari fitnah, yaitu terutama fitnah-fitnah tetangga atau fitnah-fitnah dari orang-orang lain yang tidak kita kenal. Dan masih banyak lagi. Lanjut ke syarat menikah yang akan dibacakan oleh Fadil, saudara Fadil. Saudara Fadil dipersilahkan. Syarat nikah yang pertama, yang pasti beragama Islam. Yang kedua, dengan yang bukan mahram atau beda keluarga dan beda darah. Yang ketiga, harus ada wali akad nikah dari mempelai pria dan mempelai wanita. Yang keempat, tidak sudah naik haji. Yang kelima, bukan paksaan atau mendapatkan restu. Terima kasih saudara Fadil. Selanjutnya adalah kasus masalah dalam pernikahan yang akan dipresentasikan oleh saudara Faras dan Rizik. Kepada saudara Faras duluan, silakan di unmute dulu. Ya. Kasus masalah dalam pernikahan. Jadi nikah itu gak pas nikah langsung gitu lancar. Nikah itu banyak lika-likunya, lika-liku kehidupan. Contohnya itu pertama belum siap. Ya jadi belum siap itu biasanya kalau orang itu belum punya calon tapi dipaksa disuruh menikah. Jadi dijodohin lah. Ya hasilnya bisa saja kayak gitu. Ya yang kedua itu KDRT, kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya itu lakukannya
karena berbeda pendapat atau enggak permasalahan yang dapat menimbulkan kekerasan. Dan yang ketiga, perselingkuhan. Perselingkuhan itu dilakukan oleh nafsu dari seseorang tersebut yang sudah nikah. Dan dilanjutkan oleh Rizik. Ya, yang keempat ada cerai. Cerai karena akibat-akibat dari cerai adalah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, belum siap, KDRT dan perselingkuhan, jadi terciptanya cerai. Dan yang terakhir adalah dendam. Jadi setelah belum siap, KDRT, perselingkuhan, cerai, dan kemudian timbul dendam. Dendamnya tuh seperti kepada keluarga laki-lakinya, keluarga mempelai wanitanya. Jadi timbul dendam di antara kedua keluarga. Ya, terima kasih sudah Pak Rizik. Jadi itulah studi kami mengenai pernikahan. Karena mohon maaf jika tidak lengkap atau tidak akurat atau kurang tepat, karena kita sendiri di sini belum ada yang pernah menikah. Jadi biasanya kalau yang ingin informasi akurat harus sudah merasakan pernikahannya dulu. Lanjutnya penutupan yang dia akan dibawakan oleh Anda Rizik. Silakan Anda Rizik ditutup presentasi ini. Kita tutup presentasi ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Yang benar baiknya datang dari Allah dan salahnya datang dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Coba. Gimana cara matiin sih? Itu recordingnya matiin. Gimana caranya? Pencet